Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Vivat cor Jesu, per cor Mariae. Hiduplah hati Yesus di dalam hati Maria. Ini bulan Maria, maka saya memakai sapaan tadi. Coba sekali lagi saya coba, nanti Bapak Ibu, adik-adik menjawab per cor Maria. Per itu lewat, cor itu hati, Mariae itu hati Maria, Maria ya. Vivat cor Jesu. Ya. Sepertinya belum buka puasa ya. Vivat cor Jesu. Per cor Maria. Ya memang belum buka puasa. Vivat cor Jesu. Dari tadi itu, dari pembukaan itu kok saya merasa sepertinya orang-orang ini nunggu tajilan atau gimana gitu. Jawabannya kok lemes gitu. Apa sakit ini? Hah? Sakit kantongnya? Sehat ya? Sehat. Coba kalau sehat saya tes. Vivat cor Jesu. Nah, jadi nanti kalau kor gak usah khawatir, nanti habis ini yang bantu kor banyak. Bapak Ibu sekalian, saudari-saudara yang terkasih, baik yang di sini maupun yang mengikuti melalui YouTube. Dalam bacaan tadi, sebenarnya kita dibawa pada situasi yang menarik. Tadi itu kisahnya kan Petrus membaptis Kornelius. Sebenarnya Petrus itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia menghadapi dilema. Dilemanya apa? Harus ini atau itu. Kalau begini nanti begini. Kalau begitu nanti begitu. Jadi kalau maju kena, mundur kena. Mengapa dia mengalami dilema? Karena situasinya memang tidak mudah pada waktu itu. Petrus sebagai orang Yahudi dan pada waktu itu umat Kristen pada abad pertama setelah Yesus naik ke surga itu
sebagian besar adalah orang-orang Yahudi, bahkan hampir semuanya orang Yahudi. Dan pada waktu itu terjadi situasi di mana murid-murid Yesus mengalami pembentukan identitas. Jadi seperti anak adolesen ya, baru tumbuh usianya menuju ke dewasa, mereka mempertanyakan identitasnya. Maka umat Kristen pada waktu itu terjadi perdebatan. Menurut mereka, pengikut Yesus adalah yang sejati orang-orang Yahudi. Orang-orang non-Yahudi itu bukan pengikut Kristus. Kalau mereka mau mengikut Kristus, mereka harus ikut hukum Yahudi. Mereka harus disunat. Kalau yang tidak disunat, mereka tidak bisa menjadi bagiannya. Mereka menyadari bahwa kami orang Yahudi adalah bangsa terpilih. Maka kamilah yang pasti diselamatkan. Maka pada waktu itu ada perdebatan ketika banyak orang bukan Yahudi ingin menjadi pengikut Kristus. Dan Petrus sebagai pemimpin jemaat bingung bagaimana ini. Kalau saya menerima orang non-Yahudi, nanti umat yang Yahudi begini. Kalau saya tidak terima, apakah benar ini yang dikehendaki Tuhan? Jadi itulah dilema. Dan saya yakin kita semua di sini pernah mengalami situasi dilematis. Situasi di mana kita mau buat keputusan harus begini atau harus begitu, resikonya yang ini begitu, jadi kita bingung. Dan Santo Petrus dalam situasi yang tidak mudah ini, dalam perdebatan umat Kristen perdana, akhirnya mengambil patokan atau cara menyelesaikan kebimbangan dan kebingungannya dengan memakai kacamata Yesus. Bagaimana dalam situasi dilematis seseorang harus membuat keputusan. Maka Petrus melihat kira-kira kalau Tuhan Yesus yang ada dalam situasi ini, apa yang akan ia buat? Dan kita dengarkan tadi, Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Allah begitu mengasihi manusia, maka manusia macam apapun itu dikasihi oleh Allah. Lalu tadi kita dengarkan dalam bacaan dengan bagus, dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Allah itu berkenan kepada semua orang yang takut kepada Allah. Allah itu berkenan kepada mereka yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Tidak peduli dia orang Yahudi atau bukan, tapi Allah berkenan kepada apa yang menjadi gerakan hatinya. Maka Petrus dengan berani mengambil keputusan untuk membaptis Kornelius. Kornelius itu adalah seorang Romawi. Seorang Itali, dia perwira prajurit Roma yang sedang bertugas di daerah Yudea. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, dia melihat kok para pengikut Kristus itu hebat. Mereka tidak takut, mereka guyup, mereka rukun, mereka sepertinya itu tidak sembarangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dia tertarik. Maka dia mencari Santo Petrus. Dia utus pengawalnya mencari Santo Petrus untuk berkunjung ke rumahnya. Dan ketika Santo Petrus di rumahnya, ya ini penjajah. Ini orang Romawi, prajurit Romawi, penjajah kami. Tapi Tuhan pasti tidak memandang masalah dia penjajah atau tidak kalau orang itu takut akan Allah. Orang itu mau bertobat, orang itu mau melakukan apa yang benar. Maka dia melihat kuasa Allah ada di rumah itu. Roh Kudus turun atas keluarga itu. Maka Petrus membaptis Kornelius dan semua anggota keluarganya. Dan sejak saat itu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kekristenan itu bukan lagi masalah suku Yahudi, bangsa Yahudi, tetapi adalah mereka yang memilih Kristus. Itu identitas murid-murid Kristus, bukan Yahudi, bukan keturunan Israel, tetapi mereka yang memilih Yesus.
Maka di mata Allah, di mata Tuhan Yesus dan dalam keyakinan gereja, tidak ada satupun suku di bumi ini yang superior dari suku yang lain. Kita ingat peristiwa yang sangat menyedihkan dalam sejarah. Ketika bangsa Jerman merasa sukunya itu paling jos, yang terjadi apa? Genocide, Holocaust, pembunuhan besar-besaran terhadap bangsa Yahudi. Maka kita mendengarkan kisah dari zaman Nazi, di mana banyak sekali kamp-kamp konsentrasi untuk orang-orang Yahudi yang lari ke Polandia, Austria. Mereka ditangkap, dibunuh karena mereka tidak suka dengan suku atau bangsa Yahudi. Sempat dalam pengalaman sejarah gereja, kita mengatakan yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi. Dan ini salah. Salah. Yang membunuh memang orang Yahudi, tapi bukan karena dia Yahudi kemudian jahat, tidak. Tetapi siapapun orang itu dari suku apapun bisa jahat. Benar enggak? Yang membuat orang jahat itu bukan sukunya, tapi pribadinya. Maka gereja pernah meminta maaf, bahwa minta maaf dalam sejarah gereja, kami mungkin dulu memandang rendah orang Yahudi dan membenci orang Yahudi. Maka kami minta maaf. Maka setiap Jumat Agung, lihatlah, ada doa khusus untuk orang-orang Yahudi. Sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan kita terhadap apa yang terjadi di dalam sejarah. Gereja menyadari dalam gereja Katolik bukan karena suku kita hebat, tapi karena Yesus kita bisa. Untuk itulah gereja disebut gereja Katolik. Tidak pernah kita mengatakan orang-orang Eropa lebih baik dari kita. Dulu terjadi orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol merasa suku itu suku yang ditebus Allah. Akhirnya terjadi penjajahan di Amerika Latin. Maka kita sekarang disadari kita itu berharga bukan karena suku kita, tapi karena Kristus. Dan Allah ingin kita bangga dengan suku kita masing-masing. Dengan menjadi pengikut Kristus kita tidak menghapus kesukuan kita. Saya tetap sebagai seorang keturunan Jawa. Arifin tetap keturunan Tionghoa. Ya. Kita yang ada di sini ya, punya darah suku yang berbeda-beda. Dan itu Tuhan tetap menerima. Tidak berarti suku Batak lebih hebat dari suku Jawa. Kan ada kadang. Dalam kehidupan sehari-hari terjadi dalam gereja, Allah orang itu. Mereka kalau sudah rapat sudah susah, cuman ngomong saja. Saya tidak suka sama orang Batak. Kita memandang orang dari sukunya, tapi juga banyak orang-orang yang hidup dalam suku itu memandang bahwa suku lain tidak layak menjadi bagiannya. Itu terjadi. Kalau kau tidak menikah sama suku kita, jangan kau menikah sama kita. Benar tidak? Gimana Bapak Luman Raja? Kalau tidak sama permaisurinya. Tapi kita harus kritis. Ketika kita dibaptis, janganlah kita merasa suku kita lebih hebat dari suku lain. Saya orang Jawa. Saya lebih hebat dari suku-suku yang lain. Tidak. Saya pernah mengunjungi Sumba. Saya bukan orang Sumba, tetapi ketika saya datang, saya disambut dan diberi kain semacam ulos ya. Dan mereka mengatakan, Pater sekarang saudara kami. Saya pernah ke Papua, ke Biak, ke Serui. Tempatnya dulu Romo Dwi pernah bertugas. Ketika sampai di pelabuhan, saya disambut dan diberi mangkok besar. Saya harus menginjak mangkok itu. Kalau pecah, saya tidak layak menjadi saudara mereka. Untung berat saya di bawah 50 kg. Coba kalau seberatnya Pak Jack. Ya, kantongnya tebal masalahnya Pak Jack ya. Pecah.
saya berhasil memijak dan tidak pecah. Lalu saya dikasih kalungan pater, sekarang saudara kami. Saya dulu pernah misa Flow Balmora di daerah dekat Aci sana. Saya disambut waktu itu. Dikasih kain. Kainnya masih saya simpan sampai sekarang untuk menutup printer saya. Ya. Biar ingat kalau ngeprint, saya saudaranya orang-orang Flores. Ya. Kita bersaudara. Ini yang ingin Tuhan katakan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Tidak peduli apapun ras kamu. Tidak peduli suku apa kamu. Maka kita sebenarnya diundang sungguh oleh Allah untuk menyadari bahwa kita harus mencintai suku kita, mencintai diri kita. Tapi bukan berarti kita menjadi unggul karena identitas kita. Yang membuat kita unggul adalah kualitas hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Ini yang ingin dikatakan oleh Santo Petrus kepada umat Kristen pada waktu itu. Yang menyelamatkan kamu bukan Yahudian kamu. Yang menyelamatkan kamu bukan karena kamu keturunannya Abraham. Tetapi karena iman kamu dan tindakan kasihmu. Maka tadi Santo Yohanes mengatakan kita itu yang membuat kita itu menjadi anak-anak Allah karena kita hidup di dalam kasih. Dan kasih itulah yang membuat kita melepaskan tembok-tembok kita. Melepaskan bahwa kelompok kita lebih hebat dari kelompok lain. Kita semua sama karena kita dipanggil oleh Allah. Tidak ada kelompok awam dehonian itu lebih hebat dari KTM. Tidak. Tidak ada KTM lebih hebat dari kerahiman ilahi. Tidak. Tidak ada kerahiman ilahi lebih hebat dari persekutuan doa. Tidak. Tidak ada persekutuan doa karismatik pembaruan Katolik itu lebih hebat dari WKRI. Tidak ada WKRI lebih hebat dari PMKRI. Semuanya di mata Allah adalah mereka yang dikasihi dan disayangi. Itu harus kita ingat. Itu harus kita catat baik-baik di dalam hati kita. Kalau kita mau membangun jemaat yang sungguh-sungguh mempesona. Sehingga semakin banyak orang bergabung di situ, hidup di situ, tinggal di situ. Maka gereja sebenarnya dari dulu sudah membangun gerakan moderasi beragama. Dari dulu gereja sudah menjunjung bahwa kita hidup dalam semangat persaudaraan. Hendaklah gereja menjadi sakramen kesatuan di dunia. Menjadi tanda bagi dunia di dalam gereja itu semua orang dari segala bangsa dan suku hidup bersatu dengan penuh kasih. Mari kita bawa apa yang diwariskan oleh Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita. Semoga tidak ada wilayah orang Batak, wilayah orang Jawa lagi. Tidak ada wilayah orang Flores, kampung Flores, dan wilayah kampung bukan Flores. Biarlah walaupun kita berbeda ke rambut, setiap orang beda rambut ya, jenis rambut ya. Tapi makanannya sama, daging babi. Ya. Ingatlah itu. Sudah jadi Katolik, tidak mau makan daging babi, sayang sekali ya. Tapi yang ingin saya katakan, biarlah kita berbeda. Tetap dengan siapa diri kita, mensyukuri siapa diri kita. Tapi kita satu karena Kristus. Untuk itulah Anda duduk di sini. Karena Anda percaya, saya dipilih oleh Kristus menjadi miliknya. Saya duduk di sini karena Tuhan mengasihi saya. Bukan karena kulit saya, bukan karena suku saya, bukan karena kehebatan saya. Tapi karena Allah berkenan memilih kita. Tuhan Maha Mulia, Tuhan Maha Baik, Maha Kasih memberkati kita semua.